bertanya, Ya. bagaimana cara melepaskan semacam kodam yang ada di tubuh kita? Dulu pernah minta kepada dukun karena sekarang ingin taubat, maka ingin melepaskan kodam tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Khodam ini artinya adalah pelayan ya. Arti dari khodam itu artinya adalah pelayan. Melepaskan khodam ya, seakan-akan jin itu menjadi pelayan kita. Dan memang tadi sudah saya jelaskan, jin suka melayani kita tapi dengan imbalan, tidak gratis ya. Tidak ada makan yang gratis ya. Tidak ada pelayanan yang gratis ya. Yang kita tidak bisa melepaskan diri itu dari qarin kita ya. Adapun dari khodam-khodam yang lain bisa dengan cara kita menundukkan menunjukkan qarin kita ya. Kalau qarin kita menyerah, dia nggak bisa memanggil temannya. Tapi kalau qarin kita masih kuat ya, karena setiap manusia kan dititipi yang namanya qarin. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika bersama beliau itu kan kalau tidur berdampingan gitu ya, di sampingnya gitu. Ketika itu tangan Aisyah geragap-geragap, loh kok tadi ada Rasulullah, kok sekarang nggak ada gitu. Diceritakan di dalam hadis riwayat Muslim ya. Kemudian fawajadtu sajidan rasul akibai mustaqbilan bi atrafi asabil qiblah. Oh, ternyata saya mendapati Rasul itu lagi sujud gitu, dengan menempelkan kedua tumit kakinya itu ke arah kiblat. Kemudian membaca doa, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi'afwika min uqubatika wa bika minka usni 'alaika la ablughu kullama fika. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah salam, melihat Aisyah itu agak gimana gitu ya. Oh, ini mesti ada apa-apa kata Rasulullah ini. Ya, agak ngambek ya, istilahnya. Kok ditinggal gitu ya. Tadi barang rebahan barang gitu, ini ditinggal itu. Rasulullah yang melihat Aisyah kurang nyaman, kemudian mengatakan, ya Aisyah, akhadaki syaitanu. Wahai Aisyah, kamu dikuasai setanmu. Kamu nggak usah terlalu cemburu. Ini saya nggak kemana-mana, saya sholat. Kemudian Aisyah mengatakan, laka syaitan. Apakah kamu juga punya setan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ma min adamiyyin illa lahu syaitan. Tidaklah anak Adam kecuali dia punya setan. Ya, setan itu qarin itu. Nah, itulah ya khodam kita yang tidak yang tidak pernah lepas ya, qarin setan itu. Apakah kamu juga punya setan ya Rasulullah? Tidaklah yang namanya anak Adam kecuali dia punya setan. Saya juga punya. Ya Rasulullah, wa anta, dan kamu juga punya. Masa sih kamu punya? Wa ana, saya juga punya. Walakinni da'autullah fa'anani alaihi fa'aslama. Dan saya juga punya, tapi saya berdoa kepada Allah, kemudian Allah menolongku, sehingga saya tidak dikuasainya. Fa'aslama, kemudian dia pasrah. Ada yang mengatakan dia masuk Islam gitu ya. Tapi sebagian mengatakan fa'aslama itu maksudnya adalah dia pasrah, menyerah gitu ya. Nggak bisa kemudian dia melakukan sesuatu. Ya, makanya di sini ada yang membaca bukan fa'aslama tapi fa'aslamu, sehingga saya selamat gitu. Ada hadis yang dibaca para ulama bacanya fa'aslama, kemudian dia masuk Islam. Kalau masuk Islam agak jauh, Islam itu pasrah, tunduk, menyerah. Kalau dibaca fa'aslamu itu lebih enak, maka saya selamat. Ya gitu. Ini pemahaman hadis ya. Nanti kalau mendapati ada yang terjemah fa'aslama kemudian masuk Islam, ya apa-apalah. Ada yang menerjemah kemudian dia menyerah, ya apa-apa. Ada yang kemudian saya selamat, berarti kalau kemudian saya selamat bacanya bukan fa'aslama tapi fa'aslamu, kemudian saya selamat dari godaannya. Artinya bahwa
tergantung kita sebenarnya khodam itu. Jadi nggak usah percaya khodam itu nempel selain korin ya. Oh, saya punya khodam 1000 gitu. Nggak usah percaya, nggak usah kita ini dihadapkan pada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Kalau ingin melepas khodam, kalau korin memang nggak bisa. Yang kita bisa itu menundukkannya dengan banyak apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kita memang selalu dibersamai oleh setan. Kata-kata Rasulullah itu langsung setan gitu. Ya tadi ya. Dalam hadis itu kan wahai Aisyah, akhodaki syaitonuk. Wahai Aisyah, kamu dikuasai setanmu. Tapi ini jangan ini ya, jangan kalau lagi bertengkar sama suami atau sama istri jangan, oh mas kamu ini dikuasai setanmu, jangan ya, nanti malah tambah marah ya. Memang seperti itu, tapi seperti ini perlu diatur ya, diatur dalam berkomunikasi, jangan sampai kita terlalu verbal ya, menyakiti orang ya. Oh kamu ini pelit, oh setan menguasai dirimu, misalnya, jangan seperti itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita semuanya dengan semakin ya kita ini faham dunia jin ya, sedikit ya sesuai dengan informasi dari Allah dan Rasulnya, kita ini paling enggak bisa mencari celah-celah cara-cara untuk bisa selamat dari godaan dan was-was dari setan.